Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang BMC. Apa itu Business Model Canvas ya. Jadi materi ini sebenarnya adalah rangkuman dari seluruh materi yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan pertemuan hari ini. Jadi BMC Business Model Canvas ini bagaimana kita membuat proposal dengan sangat simpel ya. Jadi kalau kemarin kita membuat proposal ada mencari permasalahan, mencari novel purpose sampai kepada riset pasar segala macam kemarin. Nah itu kan banyak bagian-bagiannya dalam proposal. Nah kalau BMC ini nanti cukup satu halaman ya, jadi bisa menggambarkan sebuah proposal. Jadi, proposal sama dengan BMC, hanya bentuknya yang berbeda. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bisnis model kanvas ini ya. Baik, nah kita mulai. Poin penting dalam suatu bisnis itu memang kan ada customer, ada kompetitor ya. Bagaimana perusahaan kita. Nah, bagaimana itu semua bisa terus kita improve ya. Terus kita lakukan perbaikan. Terus mencari inovasi-inovasi baru agar semuanya lebih efektif dan efisien. Itu penting dalam sebuah bisnis. Nah, model bisnis ini saya jelaskan dulu pengertian daripada model bisnis, yaitu adalah strategi yang akan dilakukan startup ya untuk menghasilkan value untuk berbagai pihak yang terlibat dalam proses itu ya. Dan bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan memberikan dan mendapatkan sebuah value tadi ya. Jadi ini strategi model bisnis ya. Jadi poinnya apa itu model bisnis? Tadi kita bahas BMC ya, model bisnis kanvas, yaitu strategi yang kita lakukan. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi cara-cara teknik-teknik mungkin ya untuk menghasilkan sebuah nilai yang baru gitu ya dari bisnis kita ya. Nah nanti kita kasih contoh ya. Itu pengertian dari model bisnis. Nah bisnis model ini tadi model bisnis ya, atau bisnis model sama. Nah apa saja yang menjadi unsur pembentuk di dalamnya? Ada cukup banyak ya. Ada kapabilitas inti daripada perusahaan itu ya. Kita membahas juga revenue ya, berapa pendapatan kita, berapa biaya, kemarin sudah kita bahas di manajemen keuangan ya. Terus siapa sebenarnya pelanggan kita sesungguhnya gitu ya. Nah partner kita dalam usaha, pasti ada partner, nggak mungkin tidak ada partner dalam kita berusaha ya. Infrastruktur apa yang perlu kita perlukan ya, peralatan misalnya ini bisnis online ya, maka itu semua infrastruktur yang mendukung terkait dengan itu harus kita persiapkan. Nah terus kemampuan kita ya, kompetensi kita, jangan sampai kompetensi boleh jadi memang belum ada kompetensi, tapi ini perlu diasah, perlu ditingkatkan ya. Manajemen penting, perlu kemampuan leadership ya, tidak hanya sekedar instruktur ya, tapi kemampuan leadership. Nilai dari konfigurasi ya, itu juga penting, nanti kita bahas, nanti kasih contohnya nih biar lebih mudah ya. Biaya tadi sudah termasuk, dan bagaimana distribusi dan barangnya itu, dan bagaimana pelayanannya, services ya. Oke. Apa pentingnya merancang model bisnis atau BMC ini gitu ya, dibanding dengan proposal yang sudah kita susun. Nah, model bisnis ini adalah agar kita dalam usaha itu
tidak membuat kehilangan arah. Apa arahnya? Arahnya yang sudah kita bahas kemarin itu adalah noble purpose itu ya. Nah, dengan kita tuangkan noble purpose itu dalam sebuah model bisnis, maka kita akan terus berada di rel yang benar sesuai dengan arah bisnis kita. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya. Yang kedua, membantu dalam memetakan usaha ya. Nah, jadi tanpa kita petakan usaha kita, biasanya usaha itu hanya mengalir jalan seperti apa adanya gitu ya, tanpa ada perencanaan yang benar gitu ya. Menjalankan sebuah bisnis sangat berbeda gitu ya, seperti menjalankan kereta api yang sudah ada relnya gitu ya. Tapi kita menjalankan bisnis seperti menggunakan mobil ya, bisa belok kemana saja. Nah, tapi kita harus tetap ada di jalur jalannya gitu ya. Kalau kereta api sudah ada relnya, kalau mobil ada jalannya, tapi tetap kita yang mengendarai, yang menjadi sopirnya gitu ya. Nah, pentingnya dalam kita merancang model bisnis adalah kita dapat memetakan usaha ini agar kita dalam mengendarai bisnis ini bisa ya tidak nabrak-nabrak gitu ya. Kalau tidak disopiri, kalau tidak diperhatikan, karena bisnis bukan autopilot gitu ya, perlu kita yang mengendalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, panduan dalam membuat riset dan pengembangan usaha. Ini juga keuntungannya ya dalam kita merancang model bisnis. Panduan dalam membuat riset dan pengembangan usaha. Kita akan memperhatikan, oh saya salah di sini, maka besok saya tidak melakukan itu. Nah, kalau kita tidak petakan ini, tidak ada panduan dalam membuat riset, maka ya tadi usaha kita bisa saja melakukan kesalahan yang sama di kedepan hari, di kemudian harinya gitu ya. Terus, nah ini yang paling penting ya, membantu merancang strategi usaha. Ya, karena penting usaha itu punya strategi yang jelas gitu ya. Nah, dengan adanya model bisnis yang kita rancang itu, strategi itu akan lebih terang benderang, bisa kita lihat ya, bisa kita jelas. Kenapa? Bisa dengan jelas kita lihat ya, dengan jelasnya kita melihat, maka strategi itu juga akan lebih mudah untuk kita jalankan. Baik. Nah, apa saja komponen pada model bisnis? Nah, ini di awal saya jelaskan teori dulu ya, teori, baru nanti kita contohnya. Baik, komponen pada model bisnis ini ada beberapa hal ya. Pertama, siapa yang dilayani ya. Siapa yang dilayani? Nah, itu kita buat siapa saja. Mungkin termasuk di sini ada stakeholder ya. Stakeholder itu bukan hanya pelanggan saja, bukan hanya customer saja, ada banyak pihak. Bisa jadi rekanan tadi, partner ya, pemerintah misalnya, atau pihak regulator lain. Nah, itu juga bisa termasuk. Ini bisa jadi termasuk stakeholder ya. Terus apa yang ditawarkan? Nah, selain produk yang kita jual, ada nggak yang kita tawarkan lain, benefit lain yang didapatkan oleh tadi stakeholder ini gitu ya. Nah, ini juga yang termasuk dibahas dalam model bisnis ini gitu ya. Terus bagaimana cara mendapatkan produk? Ya, ini jelas ya, caranya seperti apa ya. Terus bagaimana mendapatkan uang? Ya, bisnis kita kemarin saya di awal dijelaskan adalah konsennya bukan di uang ini ya. Ini yang pertama harus dipahami. Tapi bagaimana memberikan solusi pada permasalahan pelanggan. Nah, tapi ketika kita memberikan solusi kepada pelanggan, bukan berarti kita ini lembaga sosial atau filateli yang hanya membantu saja gitu ya. Kita bisnis tetap
dari solusi yang kita tawarkan, kita juga tidak memberikan cuma-cuma itu ya, ada harganya. Nah, di sini porsinya tadi ya. Tapi kita tidak fokus ke sini ya. Oke, terus nah ini juga yang menjadi poin dalam komponen di model bisnis ya. Bagaimana membedakan diri dengan pesaing? Harus ada bedanya dong gitu ya. Kalau kita sama saja ya artinya kita belum melakukan strategi ya, belum ada inovasi di dalamnya gitu ya. Maka penting kita membedakan diri itu bukan berarti ini ya harus beda saja gitu ya, bukan, tapi dalam artian ada kelebihan lain gitu ya. Nah ini yang ditonjolkan ya. Oke, nah kalian sebagai foundernya gitu ya. Nah ada yang dibahas ketika dalam bisnis itu adalah bisnis model ya, yang kita bahas hari ini, dan bisnis plan. Apakah sama ini bisnis model dan bisnis plan ya? Nah ini jelas berbeda itu ya, bahasan bisnis model dan bisnis plan. Apa bedanya? Kita lihat di sini ya, perbedaan bisnis model kanvas dan bisnis plan. Bisnis plan ya atau perencanaan bisnis itu adalah strategi yang digunakan untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi kita buat rencana, buat checklist ya, buat checklistnya agar rencana ini tercapai atau tidak gitu ya. Ini bisnis plan ya. Sedangkan bisnis model yang kita bahas sekarang ya, bisnis model yang kita bahas hari ini ya, sekarang ini ya, untuk membantu ya, perhatikan, untuk membantu startup melakukan validasi terhadap sumber daya. Oke, yang pertama, sumber daya ini bukan hanya manusia tapi peralatan, tools, segala macamnya. Terus aktivitas apa saja yang kita lakukan ya. Terus kanalnya juga apa gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Maupun hubungan yang akan dijalin atau yang akan dijalankan ya. Nah, ada ini yang dibahas dalam bisnis plan. Bisa ya bedakan apa itu bisnis plan dan apa itu bisnis model. Bisnis plan itu strategi untuk mencapai tujuan, step-stepnya seperti apa gitu ya, itu bisnis plan. Sedangkan bisnis model itu adalah kita melakukan analisa yang mendalam, bisa jadi gitu ya, terhadap apa saja yang kita perlukan, sumber daya apa, aktivitas kita bagaimana agar lebih efektif dan efisien, kanalnya nanti seperti apa, untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder tadi seperti apa. Nah ini yang dibahas dalam bisnis model. Oke, kita akan bahas satu persatu contoh. Baik, ini masih perbedaannya tadi ya, antara bisnis model ya dan bisnis plan. Bisnis model adalah bagaimana bisnis ini kita buat ya, dan kita sampaikan atau kita sajikan ya, dan nilai apa gitu ya. Nah ini yang dibahas pada bisnis model ya. Nah ada berpikir kreatif ya, makanya di sini termasuk dalam inovasi di sini ya. Nah ini yang tadi yang bahas saya jelaskan ya. Sedangkan bisnis plan ya, bisnis plan ini jadi bagaimana agar bisnis ini mencapai tujuannya tadi ya, mencapai nilai yang diinginkan gitu ya. Nah ya berpikir analitikal ya, strategi step-stepnya tadi yang saya jelaskan. Oke. Nah, jadi apa itu bisnis model kanvas atau disingkat BMC? Adalah sebuah tools ya, yang dapat menggambarkan strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis
menjadi strategi bisnis yang utuh ya. Oke, ini bisnis model kanvas. Nah, ini pengertiannya bisa kalian baca nanti, pengertian dari BMC ini ya. Oke, jadi BMC nanti yang akan kita bahas adalah dua hal ini. Pertama, kekuatan ya, dan kekurangannya ya. Kekurangan dari proses bisnis agar kita bisa memetakan mana yang perlu ditingkatkan ya, mana yang perlu diperbaiki, atau mana yang perlu dihilangkan ya, dalam sebuah bisnis. Kalau semua aktivitas, semua sumber daya, semua kanal, semua partnership kita gitu ya, menjalin hubungan dengan customer itu bisa kita petakan, maka kita akan bisa melihat gambaran secara utuh bisnis kita deh. Itu yang diharapkan dalam BMC ini. Nah, ini pembagiannya mungkin tidak banyak saya bahas ya. Kita langsung ke contoh aja nanti ya. Ini 4 pilarnya, ada produk, customer ya, infrastruktur, dan keuangan. Nah, nanti kita bahas ini satu persatu, langsung ke contoh saja ya. Nah, jadi ini modelnya ya. Ini model daripada bisnis model kanvas. Ada berapa kanal di sini ya. Pada intinya tadi ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi terbagi lagi menjadi 9 ya. 9 poin ya. Nah, ini dia ya. Ya, produk itu ada value, customer interface itu adalah target, distribusi, relationship di sini nanti ada kita bahas ya. Infrastruktur ada value, core, partner, sedangkan finansial adalah cost dan revenue ya. Di sini dia. Oke, ada 9 ya. Coba kita lihat satu persatu daripada kanal ini. Ini gambarnya sudah menunjukkan apa aktivitas yang dilakukan di setiap bloknya ya, di setiap blok ini. Nah, ini deskripsinya. Kalau value posisi itu adalah memberikan nilai tambah pada produk yang ditawarkan. Target customernya siapa yang menerima, distribusinya bagaimana itu menyajikan produknya ke konsumen. Relationship adalah bagaimana hubungan antar konsumen dari dari produk ini. Value, core, partner ini bagaimana aktivitas ya. Terus sedangkan core adalah bagaimana kompetensi yang diperlukan oleh bisnis, apa saja sih kemampuan-kemampuan yang diinginkan untuk staf karyawan pada sebuah usaha. Nah, kalau partner work aja jelas kerjasama ya. Struktur dan biaya dan pendapatan. Nanti biayanya apa saja ya, pendapatannya sumbernya dari mana saja, itu yang dibahas di sini, finansial aspek. Baik, di sini kita akan melihat efisiensi perspektif perusahaan ya. Tadi di poin yang aktivitasnya apa, partnernya seperti apa, ini aktivitas yang dilakukan ya, partner ya, resource usaha apa yang kita lakukan, dan cost struktur tadi, pendapatan dan biaya ya. Sedangkan ini bagian sebelah kirinya ya, untuk mengatur efisiensi ya, efisiensi dalam sebuah usaha. Sedangkan di sebelah kanannya untuk menghasilkan nilai ini ya, ini perspektif pelanggan. Kalau di sini tadi perspektif perusahaan. Jadi kiri ini perspektif kita sebagai founder atau kita sebagai usaha, sebelah kanan ini perspektif dari pelanggannya, apa ya, customer relationship yang diharapkan mereka gitu ya. Segmen customernya kemarin kita sudah membahas tentang segmen pasar ya. Terus value-nya apa gitu ya, dan bagaimana
channelnya apa saja, nanti kita network kita, dan pendapatan. Ini dari perspektif pelanggan, jadi kanan kiri dia ada dua hal. Oke, kita bahas satu persatu. Dari pertama adalah customer segment ini ya. Customer segment, organisasi melayani satu atau beberapa segmen pelanggan. Jadi sebenarnya di sini nanti ketika membuat BMC adalah tinggal dibuat saja daftar pelanggannya siapa saja sih ya. Nanti kita kasih contoh ya. Ini membuat daftar pelanggan. Yang kedua, value-nya. Ini berusaha untuk memecahkan masalah pelanggan tadi ya, memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai lebih. Ini yang saya sampaikan sering di awal adalah bisnis kita itu bukan hanya berbicara untung rugi, tapi berbicara bagaimana kita berusaha memecahkan masalah pelanggan. Pelanggan punya masalah, kita hadir sebagai solusi. Nah, yang ketiga adalah channel ya. Ini apa ya, kaitannya juga dengan distribusi ya. Distribusi bagaimana tadi saya sampaikan dikirimkan ke pelanggan itu melalui apa ya, saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan. Nanti kita kasih contoh juga ini semuanya. Keempat, customer relationship, hubungan pelanggan yang dibangun apa saja nanti agar pelanggan itu merasa apa ya, diperhatikan, intinya seperti itu ya. Yang kelima, pendapatan, ini mudah ya. Yang keenam, resource ya. Ya, sumber daya utama apa yang kita perlukan agar bisnis ini bisa jalan. Kalau tidak ada sumber daya yang ini itu misalnya, maka usaha nggak bisa jalan. Ini kita harus temukan ya. Yang ketujuh, aktivitas ya, aktivitas kunci ya. Aktivitas mungkin banyak, tapi apa aktivitas kunci yang kalau tidak dikerjakan gitu ya, maka akan berefek besar kepada sebuah usaha tersebut. Partnership ya, beberapa aktivitas yang diambil dari sumber daya dan beberapa sumber daya diperoleh dari luar perusahaan ya. Ini partnership tadi yang berkaitan dengan stakeholder. Nah, yang terakhir adalah cost struktur ya, elemen modal bisnis yang menghasilkan struktur biaya. Nah, jadi kalau nanti ini template daripada bisnis model kanvas ya. Tadi pertama adalah customer segmentnya ya, customer relationship ya, channel ya, terus di bawahnya ada pendapatan. Ini dari perspektif pelanggan ya. Nah, dari perspektif perusahaan, key partner tadi ya, aktivitasnya apa, resort apa yang dikeluarkan ya, baru nanti biaya ya. Nah, ini yang dari perspektif perusahaan. Customer segment ya, ini gambarnya. Coba kita lihat satu persatu ya. Nah, customer segment ini isinya adalah siapa pelanggan potensial dari produk kita ya. Itu yang kita tulis nanti, pelanggannya siapa ya, siapa pengguna utama produk kita ya. Juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan masalahnya itu oleh bisnis kita ya. Nah, ini yang ada pada customer segment ya. Terus yang kedua, ini value-nya apa ya, value proposition-nya. Isi di value proposition ini adalah nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik ya, dan berbeda dengan bisnis lainnya. Ada kelebihannya ya. Lebihnya apa? Nah, itu yang dimuat di situ. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Masalah apa yang coba diselesaikan oleh bisnis kita, itu juga termasuk dalam value proposition ini ya. Manfaat bagi konsumen. Channel. Nah, channel ini adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan, yang kita tawarkan untuk sampai ke konsumen ya.
Elemen channel berkaitan dengan pemasaran, penjualan, distribusi, dan seterusnya gitu ya. Nah, channel bisa berupa website, online, advertisement ya, dan aplikasi. Bisa jadi juga sales ya. Oke, saya singkat aja, nanti langsung kita ke contoh ini. Customer relationship ya. Cara bisnis kita untuk bisa keep in touch ya dengan para pelanggan. Jadi pelanggan bisa merasa diperhatikan tadi gitu ya. Itu customer relationship. Terus revenue stream ya. Nah, revenue stream ini bagaimana agar ini sebenarnya arahnya bagaimana keefektifan dari yang sebelum-sebelumnya tadi, agar pendapatan kita ini juga bisa lebih apa ya, dalam usaha itu apalagi pemula, kita bahas startup ya. Jadi revenue stream ini usahakan yang perputarannya itu cepat gitu ya. Walaupun dari sisi keuntungan tidak banyak tapi perputarannya cepat. Itu yang arahnya ke sana untuk membahas revenue stream ini ya. Terus resource-nya apa gitu ya. Nah, ini yang dibahas dalam key resource adalah kolom yang menjelaskan strategi perusahaan, berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan model bisnis. Nah, ya, itu sedangkan aktivitas ya, aktivitas kunci adalah menciptakan value bagi perusahaan ya. Berbagai kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan 4 elemen utama seperti riset pasar, pengembangan produk, hingga distribusi melalui kanal yang telah dipilih. Partner ya, partner ini pasti kita membutuhkan ada pihak-pihak lain yang mengerjakan mungkin part daripada bisnis kita ya. Enggak kita semua gitu ya. Bahan baku segala macam kita perlu yang sudah setengah jadi, mungkin bisa jadi bukan dari awal banget gitu ya. Maka kita perlukan ini supplier, vendor, agensi dan sejenisnya. Nah, ini biaya ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan ini pasti semuanya ada biayanya, itu tinggal dicatat ya. Nah, ini secara keseluruhan yang kita bahas tadi, customer segment siapa yang menerima value ya. Sedangkan jenis hubungan yang digunakan untuk menjaga pelanggan ini customer relationship, channelnya siapa saja dia. Nah, value proposition nilai yang diberikan, kebutuhannya dipenuhi, apa kebutuhan yang dipenuhi oleh apa yang harus kita penuhi bagi pelanggan ya, produk jasa yang ditawarkan. Nah, kalau bawahnya ini biaya dan pendapatan, di sebelah kiri ini adalah aktivitas, sumber daya dan mitra kerja ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contoh bisnis model Kaskus ya. Coba kita perhatikan satu persatu. Pertama mulai dari sisi sebelah kanan ini perspektif pelanggan gitu ya. Customer segmentnya siapa saja sih Kaskus ini customer segmentnya ya. Pertama, mereka adalah para pengguna internet secara umum. Oke ya. Terus yang kedua, pengguna internet secara khusus ya, anggota Kaskus yang membutuhkan informasi terkini ya. Ini juga mereka termasuk dalam customer segment. Terus anggota Kaskus secara khusus ini yang ingin jual beli barang, biasanya barang-barangnya sudah familiar kalau di Kaskus ya, barang antik atau apa misalnya. Terus perusahaan yang ingin berpromosi, ini customer segment daripada Kaskus ya. Nah, ini mereka petakan customer segmentnya. Nah, terus yang kedua adalah channelnya ya situs internet ya. Ya untuk customer segment ini bisa mendapatkan akses ke Kaskus lewat mana ya, lewat situs internet gitu, lewat mobile internet. Nah, ini isinya channel ya. Sedangkan customer relationship gitu ya, nah ini mereka akan membuat komunitas regional ya dan thread biasanya di Kaskus nih. Kalau yang sering buka Kaskus kalau tahu thread ya, word of mouth ya, kekuatan dari mulut ke mulut ya. Itu customer relationship.
Dari sisi revenue ya, apa saja yang didapatkan ya free access, kecuali untuk langganan ekstra ini bisa membayar gitu ya. Nah ini dan seterusnya ya. Ini dari sini pendapatan yang didapat oleh Kaskus nih ya. Ya, dari sini lumayan ini pendapatannya. Nah, balik kita ke sebelah kiri deh dari perspektif perusahaan ya. Siapa saja partner kita deh ya. Nah, ini anggota Kaskus yang ingin memberikan informasi ya, supplier atau infrastruktur IT. Ini menjadi kayak partner. Aktivitas orang-orang di Kaskus ya aktivitasnya IT gitu ya. Dan yang kedua marketing. Ini aktivitas kunci ya, di dalamnya ya, aktivitas kunci ketika bekerja di Kaskus. Resource-nya apa? Ya programmer, ya infrastruktur IT. Nah, ini contoh ya, contoh bisnis modal dari perusahaan Kaskus. Nah, di sini di tengah-tengah ini adalah value ya. Value proposinya apa? Tempat diskusi dan berbagi informasi secara gratis ya. Tempat promosi produk dengan murah ya. Orang bisa promosi di sana gitu ya. Gratis gitu ya. Tempat jual beli untuk barang-barang umum atau unik misalnya gitu. Nah, sedangkan biaya yang kita keluarkan biaya SDM ya, biaya IT ya, tadi berkaitan dengan aktivitas dan resource ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan untuk BMC. Mungkin nanti saya akan tambahkan di materi lain tentang contoh-contohnya lagi ya. Ada banyak contohnya. Nah, jika ada ada hal yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.